Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTs Negeri Blora yang berbahagia. Pada kali ini, pada kegiatan masa pengenalan lingkungan madrasah, saya dari Waka Kurikulum mau menyampaikan materi struktur pendidik dan tenaga pendidikan Madrasah Islam Negeri Blora. Madrasah Islam Negeri Blora adalah satu-satunya madrasah sanawiyah negeri di Kabupaten Blora dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala madrasah, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Adibatus Syarifah MSI. Kemudian kepala madrasah di bawahnya dibantu oleh 4 wakil kepala madrasah. Yang pertama, wakil kepala madrasah bidang akademik atau bidang kurikulum, yaitu Bapak Kisman SPD. Selanjutnya, wakil kepala bidang kesiswaan, Bapak Dr. Andes Haji Muslimin. Kemudian yang ketiga, wakil kepala bidang sarana prasarana, Bapak Untung Budiarso SPD. Dan wakil kepala yang terakhir yaitu wakil kepala bidang hubungan masyarakat, Bapak Sunari SPD. Kemudian di bawahnya struktur ini ada langsung yaitu wali kelas. Wali kelas yaitu sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Pada tahun pelajaran 2020-2021 ada 19 kelas, yaitu kelas 7 sebanyak 7 kelas, kelas 8 6 kelas, dan kelas 9 6 kelas. Kemudian untuk memperlancar dalam kegiatan belajar mengajar, ada kepala perpustakaan, yaitu Bapak Agus Rudianto SPD, dan juga kepala laboratorium. Di Madrasah Islam Negeri Blora ada laboratorium IPA, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Kemudian struktur di luar pengajar yaitu ada guru bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan karir, yaitu ada 2, Bapak Dr. Andes Muhammad Abdul Awal dan Bapak Wasid Nur Islah SPD. Untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar, Madrasah Islam Negeri Blora dibantu oleh staf tata usaha, yaitu dengan kepala tata usahanya yaitu Bapak Haji Nandori SH, dan dibantu beberapa staf, tenaga fungsional umum, dan tenaga-tenaga yang lain. Kemudian dalam koordinasinya di samping ini yaitu ada komite madrasah. Komite madrasah ini dalam sehari-hari mendorong, menunjang, dan sekaligus membantu kelancaran program-program yang ada di madrasah. Komite madrasah ini juga merupakan jembatan komunikasi antara Madrasah Islam Negeri Blora dengan orang tua atau wali siswa. Kemudian berikut kita tampilkan tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri Blora. Inilah anak-anakku, segenap keluarga besar pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri Blora. Dari sekian pendidik dan tenaga pendidik ini, sebagian besar adalah merupakan tenaga pendidik atau pendidikan yang sudah BENIP atau sudah PNS, dan sebagian kecil merupakan tenaga honorer atau tenaga tidak tetap. Demikian tadi tentang struktur pendidik dan tenaga pendidik yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri Blora. Selanjutnya
Yang kedua adalah struktur kurikulum yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri Blora. Struktur kurikulum ini merupakan acuan mata pelajaran yang akan diajarkan, akan dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Negeri Blora. Struktur kurikulumnya adalah sebagai berikut. Yang paling kiri ini adalah struktur asli sesuai dengan keputusan Menteri Agama tahun 2019, yaitu satu minggunya ada 46 jam pelajaran. Kemudian dari struktur kurikulum tersebut kita pilih lagi karena madrasah diberi kewenangan untuk menambah jam pelajaran maksimal 6 jam dalam satu minggunya. Sehingga di Madrasah Sanawiyah Negeri Blora untuk kelas reguler adalah struktur kurikulumnya sebagai berikut. Al-Quran Hadis kelas 7, 8, 9 selama 2 jam. Akidah Akhlak 2 jam. Fikih 2 jam. SKI 2 jam. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 jam. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, bahasa Arab 3 jam pelajaran, matematika 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan alam 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan sosial atau IPS 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 5 jam pelajaran, seni budaya 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 2 jam pelajaran, prakarya dan atau informatika 2 jam pelajaran, bahasa Jawa 2 jam pelajaran, dan baca tulis Al-Quran 1 jam pelajaran, sehingga dalam satu minggu ada 48 jam pelajaran. Di bahasa Inggris itu diberi tanda dengan keterangan bahwa bahasa Inggris di MTS Negeri Blora jamnya ditambah 1 jam pelajaran dari struktur asli karena bahasa Inggris merupakan materi yang tingkat kesulitannya masih sangat tinggi. Sedangkan untuk kurikulum struktur kurikulum kelompok B seni budaya kita kurangi 1 jam dan pendidikan seni dan olahraga kita kurangi 1 jam. Ini 1 jam ditambahkan ke bahasa Inggris dan 1 jam ke BTA, sedangkan mata pelajaran bahasa Jawa merupakan mulak wajib yang harus diikuti oleh seluruh lembaga pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Ini adalah struktur kelas reguler. Selanjutnya ada struktur kurikulum untuk kelas unggulan. Unggulan sains. Untuk kelas unggulan, struktur kurikulumnya ditambah 4 jam pelajaran satu minggunya dari kelas reguler. Untuk kelas unggulan sains yang ditambah adalah matematika selama 2 jam dan IPA ditambah 2 jam. Sehingga jumlahnya 52 jam pelajaran. Selanjutnya untuk struktur kurikulum untuk unggulan olahraga. Perlu diketahui untuk anak-anakku, untuk unggulan olahraga ini adalah tahun ini baru berlaku untuk kelas 7. Yaitu unggulan olahraga struktur asli 2 jam ditambah 4 jam, jumlahnya 52 jam pelajaran. Selain kelas unggulan sains dan olahraga, masih ada 2 kelas unggulan lagi, yaitu unggulan tahfidz. Tahfidz atau hafalan Quran. Juga ini ada tambahan jam 4 jam pelajaran. Dan 1 unggulan lagi yaitu unggulan riset. Unggulan riset juga ditambah 4 jam sehingga jumlahnya 52 jam. Mengapa di MTS Negeri Blora ini dibentuk kelas unggulan dengan harapan
MTS Negeri Blora ada inovasi, ada hal yang baru, dan bisa menelurkan lulusan-lulusan yang ada beda dari yang lain, punya keunggulan-unggulan tertentu sesuai dengan unggulan yang dipilih. Dan memang MTS Negeri Blora ini sudah menyiapkan sejak dini siswa-siswa yang ada bakat maupun sains maupun olahraga maupun tafid dan riset ini biar berkembang dan akhirnya menjadi manusia-manusia yang hebat dan unggul. Selanjutnya waktu pembelajaran. Dari 48 jam pelajaran dibagi sebagai berikut. Hari Senin waktu KBM itu jam pukul 7 sampai pukul 13.40. Ini ada 9 jam pelajaran dengan catatan untuk jam pertama digunakan sebagai kegiatan upacara, pembinaan wali kelas, kemudian kegiatan kitobah dan lain-lain. Sehingga untuk hari Senin ini waktu jam pembelajarannya hanya 8 jam pelajaran. Kemudian hari Selasa, Rabu ini ada 9 jam pelajaran. Hari Kamis 8 jam pelajaran dan hari Jumat 6 jam pelajaran. Sedangkan hari Sabtu 8 jam pelajaran dengan jam pertamanya ini digunakan sebagai kegiatan Sabtu bersih, Sabtu sehat, Sabtu kusyuk, dan Sabtu literasi. Semua ini adalah jam waktu belajar untuk kelas reguler. Setiap harinya ada, selain hari Jumat, ada 2 kali istirahat. Yaitu istirahat pertama, yaitu pada jam 09.35 selama 15 menit, sedangkan istirahat kedua itu 25 menit, karena pada istirahat jam kedua ini ada kegiatan jamaah duhur untuk keseluruhan baik siswa, guru maupun pegawai secara bersama-sama. Kemudian untuk waktu belajar kelas unggulan ada tambahan 4 jamnya setiap minggu. Pembelajaran dilaksanakan setelah selesai untuk pembelajaran kelas reguler. Yaitu tambahannya dilaksanakan pada hari Selasa dan hari Rabu masing-masing 2 jam pelajaran. Dengan teknik sebagai berikut, ketika kelas reguler sudah selesai pembelajaran pada jam ke-9, mereka pulang, kemudian untuk kelas unggulan ada istirahat untuk makan dan kegiatan lain, kemudian pembelajaran baru dimulai pada pukul 14.00 dan berakhir pada pukul 15.20. Demikian paparan dari saya tentang struktur pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri Blora, serta struktur kurikulum yang berlaku di Madrasah Sanawiyah Negeri Blora. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.